Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang matriks. Matriks ini merupakan KD dari 3.2, yaitu menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, skalar, perkalian, dan transpos. Dan 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, Ananda dapat menjelaskan pengertian dari matriks. Selanjutnya, Ananda dapat mengklasifikasikan jenis-jenis dari matriks. Lalu, Anda juga dapat memahami beberapa operasi pada matriks. Selanjutnya, Anda juga dapat menentukan transpos dari suatu matriks dan memecahkan masalah tentang kesamaan matriks. Matriks itu dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan. Yang pertama itu dalam pembelajaran matematika sendiri, matriks itu digunakan sebagai menyelesaikan persamaan linear. Jadi, sistem persamaan linear itu bisa persamaan linear 2 variabel, 3 variabel, atau sebagainya. Itu bisa diselesaikan dengan menggunakan matriks. Selanjutnya, matriks juga digunakan untuk menyelesaikan soal tentang transformasi pada bidang geometri seperti refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Selanjutnya, matriks itu menjadi dasar dalam penyusunan sistem periodik, karena sistem periodik itu disusun dalam bentuk baris dan kolom menyerupai matriks. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari juga penyusunan bangku bioskop itu berpatokan pada matriks karena juga memiliki baris dan kolom. Selanjutnya, dalam pembuatan game itu juga menggunakan sistem matriks. Selain itu, dalam dunia kemiliteran, matriks juga digunakan sebagai yang namanya kriptografi, yaitu sebagai kata sandi dalam menyampaikan pesan kepada sesama TNI misalkan. Jadi dalam penyampaian pesan mereka tidak menggunakan informasi langsung, tetapi menggunakan kata sandi. Baiklah, selanjutnya marilah kita lihat apa itu yang dimaksud dengan matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan atau unsur yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang disusun tersebut itu disebut dengan elemen-elemen atau komponen-komponen dari matriks. Nama sebuah matriks itu dinyatakan atau ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Lalu banyaknya baris dan banyaknya kolom dari satu matriks itu disebut dengan ordo atau ukuran dari matriks. Untuk lebih jelas, marilah kita lihat bentuk berikut. Jadi secara umum matriks itu dapat ditulis sebagai berikut. Yang A besar itu merupakan notasi matriks yang ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, yang di dalam kurung itu adalah elemen-elemen atau komponen-komponen dari matriks. Lalu, matriks itu ditutup dengan kurung siku atau dengan menggunakan kurung biasa. Lalu, bagian yang memanjang itu disebut dengan baris, serta bagian yang melebar itu merupakan kolom. Dan yang 3x3 itu merupakan ukuran dari matriks atau disebut juga dengan ordo matriks.
dimana ditulis adalah baris dikalikan dengan kolom. Jika dia memiliki 3 baris dan 3 kolom, berarti ordonya 3 kali 3. Selanjutnya, matriks itu ada beberapa macam, yaitu ada matriks 0, matriks bujur sangkar, matriks skalar, matriks baris, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks kolom, matriks identitas, dan matriks segitiga bawah. Kita lihat satu persatu. Pertama itu ada matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks yang setiap elemennya adalah 0. Jadi contohnya seperti ini. Nah, semua komponennya itu adalah 0. Contohnya matriks baris. Matriks baris itu matriks yang hanya mempunyai satu baris saja. Jadi seperti ini, hanya memiliki satu baris. Selanjutnya matriks kolom. Kalau matriks kolom itu berarti matriksnya hanya mempunyai satu kolom saja. Kita lihat contoh seperti ini. Jadi dia hanya mempunyai satu kolom. Barisnya bisa banyak. Jadi kolomnya hanya satu. Selanjutnya ada matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar yaitu matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misalkan ini ordonya 2 kali 2. Nanti ada 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Oke. Yang semua elemennya 0 kecuali elemen-elemen di diagonal utamanya. Seperti ini. Di tengah itu ada 1, 5, 2. Hanya tengah-tengahnya saja angka, selebihnya itu 0. Oke. Tengah-tengahnya itu angka, selebihnya 0. Oke, itu yang dinamakan matriks diagonal. Selanjutnya matriks identitas, yaitu adalah matriks persegi yang semua elemen diagonal utamanya 1 dan elemen lainnya 0. Jadi dia merupakan matriks diagonal, tetapi di tengah-tengahnya itu 1 semua. Itu merupakan matriks identitas. Oke. Selanjutnya matriks skalar itu adalah matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya sama, tetapi bukan 0 dan semua elemennya adalah 0. Jadi contohnya seperti ini, dia merupakan mirip seperti matriks identitas, tapi dia bukan 1, itu bisa 2, 3, tetapi tengah-tengahnya harus memiliki anggota yang sama. Selanjutnya matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas yaitu matriks yang semua elemen di bawah diagonal utamanya itu 0. Kita lihat contoh. Maka di bawah diagonal utama itu ada 0 ya. Jadi dia membentuk segitiga. Oke, di bagian atasnya. Jadi makanya itu dikatakan matriks segitiga atas. Soalnya matriks segitiga bawah berarti mirip dengan matriks segitiga atas, tetapi yang 0 itu ada di bagian atasnya, sehingga dia membentuk segitiga di bagian bawah. Oke. Itulah jenis-jenis matriks. Selanjutnya kita lihat ada operasi dari matriks. Operasi matriks itu adalah ada beberapa sama dengan bilangan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian. Sekarang kita lihat penjumlahan dan pengurangan dulu. Penjumlahan dua matriks itu adalah syaratnya adalah dia memiliki ordo yang sama. Jadi kalau ordonya sudah tidak sama, otomatis dia tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi kita lihat contohnya itu ada matriks A 2 kali 3, matriks B 2 kali 3. Maka kita tambahkan. Nah, itu harus yang seletak. Jadi 5 ditambah dengan 6 hasilnya 11, 6 ditambah 7 hasilnya 13, 7 ditambah 4 hasilnya 11, 8 ditambah 1 hasilnya 9, 3 ditambah 6 hasilnya 12, dan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Jadi harus yang seletak, yang dijumlahkan atau dikurangkan. Oke, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.